Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Untuk mengatasi penyebaran wabah yang sedang kita hadapi bersama, pemerintah kita dan juga pemerintah-pemerintah di negara lain mengambil berbagai kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka masing-masing. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan melaksanakan apa yang sering disebut dengan istilah social distancing atau penjarakan sosial, di mana kebijakan ini dianggap merupakan kebijakan yang paling tepat dan cocok untuk konteks masyarakat Indonesia dengan struktur sosial dan ekonomi yang kita miliki saat ini. Sebagai negara terbesar yang berpenduduk Muslim, kebijakan social distancing sudah barang tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, terutama apabila kebijakan tersebut dilihat dari sisi keagamaan, di mana kebijakan tersebut akan mensyaratkan terjadinya banyak perubahan di dalam pelaksanaan ritual keagamaan sehari-hari. Misalnya umat Islam harus rela meninggalkan masjid-masjid dan juga musola-musola mereka untuk sementara waktu demi pelaksanaan yang efektif akan kebijakan social distancing di atas. Sebetulnya bukan hanya umat Islam saja, namun juga umat beragama lain yang harus rela melakukan hal yang sama. Mereka harus siap memindahkan ibadah kongregasional mereka dari ruang publik ke ruang privat. Catatan kali ini akan mengulas dan melihat bagaimana sesungguhnya fatwa-fatwa di berbagai belahan dunia Islam dalam menanggapi masalah wabah ini dan apa kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan social distancing di atas. Pada tanggal 3 Maret 2020 misalnya, Lembaga Fatwa Uni Emirat Arab sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ibadah-ibadah jamaah atau ibadah kongregasional ditunda untuk dilaksanakan di masjid-masjid di seluruh kawasan negara tersebut. Lembaga fatwa yang dipimpin oleh ulama senior Syekh Muhammad bin Bayah mengeluarkan 3 fatwa penting. Yang pertama, wajib hukumnya bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi arahan kesehatan dari pihak pemerintah dan wajib mengambil cara-cara untuk meniadakan dan menjauhkan penularan wabah tersebut. Yang kedua, haram hukumnya bagi mereka yang terkena wabah atau orang yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi untuk memasuki masjid-masjid atau tempat ibadah-ibadah umum. Yang ketiga, ada rukhsah atau religious concession bagi anak dan orang tua yang meskipun memiliki imunitas cukup tinggi untuk tidak juga mendatangi masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah umum. Fatwa di atas jelas menyatakan bahwa semua pihak diminta untuk menerima apa yang sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh pemerintah mereka. Darul Ifta atau lembaga fatwa Mesir mengeluarkan fatwa tentang dilarangnya kita semua untuk salat Jumat. Meskipun tadinya salat Jumat itu hukumnya wajib, namun demi melindungi kesehatan masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan syariah, maka salat Jumat boleh tidak dilaksanakan. Darul Ifta menyatakan bahwa Islam memiliki aturan-aturan untuk mencegah terjadinya penyakit
dan epidemi, melaksanakan prinsip-prinsip karantina, dan menjalankan cara-cara yang bisa melindungi kita semua serta melarang kontak dengan orang yang sudah terinfeksi oleh wabah. Pemerintah Saudi juga melarang ibadah umroh, baik bagi orang yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun bagi mereka yang datang dari luar Saudi. Bahkan Saudi kemungkinan besar menurut berbagai sumber akan meniadakan ibadah haji pada tahun ini jika wabah ini tidak berakhir. Kini Saudi hanya memperbolehkan ibadah salat Jumat di Mekah dan Madinah saja dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Misalnya, khutbah dan salat Jumat tidak boleh melebihi 15 menit. Ibadah i'tikaf pun juga sementara ini dilarang untuk dilaksanakan di masjid-masjid di Saudi Arabia. Bahkan di negeri Kuwait sudah menggantikan lafal hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan salat di dalam azan dengan lafal shollu fi buyutikum, salatlah kalian semua di rumah kalian masing-masing. Penggantian lafal ini merujuk pada apa yang terjadi di era Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat hujan deras dan angin kencang, kaum beriman diminta untuk tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Beberapa waktu yang lalu, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang juga meniadakan sholat Jumat dan salat jamaah 5 waktu di masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mengharamkan mereka yang terinfeksi oleh wabah di atas untuk datang sholat Jumat dan salat jamaah di masjid. Fatwa MUI ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, misalnya dari Muhammadiyah dan juga dari Nahdlatul Ulama. Pada dasarnya tidak hanya negeri Sunni saja yang mengeluarkan fatwa-fatwa dan aturan-aturan pelarangan salat Jumat dan salat jamaah di masjid. Namun otoritas ulama tertinggi Syiah di Iran juga mengeluarkan fatwa yang isinya senada dengan fatwa-fatwa yang terjadi di negara-negara Sunni. Sesungguhnya masih banyak fatwa-fatwa dan aturan-aturan kenegaraan lainnya yang memiliki kandungan yang senada. Jika kita perhatikan fatwa-fatwa dan aturan-aturan di atas, nampak jelas bahwa perkara perlindungan atas nyawa manusia adalah hal yang sangat diutamakan di dalam ajaran Islam. Bahkan di antara 5 tujuan syariah, jika perlindungan agama atau hifdzuddin dan juga perlindungan diri atau hifdzun nafas dihadap-hadapkan, maka sebagian ulama lebih mendahulukan perlindungan diri atau hifdzun nafas di atas perlindungan agama atau hifdzuddin. Mengapa demikian? Karena agama tanpa manusia yang hidup, agama tersebut tidak ada yang menjalankannya. Soal keseragaman fatwa dan aturan-aturan di hampir seluruh dunia Islam ini, saya bisa mengatakan bahwa fenomena itu bukan lagi dianggap sebagai fatwa, namun juga sudah sah apabila dikatakan sebagai bentuk ijma' global atau kesepakatan global dunia Islam dalam masalah tertentu. Mungkin dalam sejarah modern umat Islam di dunia, baru kali ini ulama dan umarok
seluruh dunia menyatakan kesepakatan untuk masalah tunggal seperti ini. Sebagai catatan, jika bisa diambil hikmahnya, umat Islam sedunia bisa disatukan lewat wabah ini. Mungkin bukan disatukan secara entitas politik, karena hal ini hampir bisa dikatakan utopia dan mustahil bagi seluruh negara-negara Muslim yang sudah menjadi negara bangsa. Namun, mereka bisa disatukan dalam perkara-perkara kepentingan bersama, yaitu kepentingan menyelamatkan kehidupan manusia. Bahkan wabah ini juga tidak hanya mempersatukan antar sesama umat Islam, namun juga menyatukan seluruh umat beragama di dunia. Kita semua kini disatukan bersama-sama untuk memerangi wabah yang dahsyat ini. Orang disatukan tanpa memandang latar belakang, agama, ras, gender, dan sebagainya. Namun orang disatukan karena semua ingin menjaga dan mempertahankan kehidupan mereka masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.